Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Susi, dosen program studi PPKN S1, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang, yang akan menemani teman-teman dalam membahas dan mempelajari mata kuliah Sistem Pemerintahan Daerah dengan materi pembagian urusan pemerintahan. Materi ini akan disajikan selama 30 menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sahabat Ujar, mata kuliah Sistem Pemerintahan Daerah merupakan suatu pengkajian interrelasi antara permasalahan-permasalahan yang terjadi di pemerintah daerah serta kekuasaan di masyarakat, baik berupa berbagai permasalahan yang terjadi di daerah berkaitan dengan sistem otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ataupun yang berkaitan dengan sistem desentralisasi di masing-masing daerah di Indonesia. Hal ini sejalan dengan tujuan dari pemerintah yang menginginkan adanya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di daerah. Aspek kajian dalam mata kuliah Sistem Pemerintahan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan lain-lain yang telah memberikan kontribusi atas berbagai perkembangan ilmu mengenai kajian-kajian pemerintahan di daerah. Wewenang pemerintah pusat menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Indonesia merupakan negara kesatuan yang disebut dengan republik, yakni negara merdeka dan berdaulat yang pemerintahannya diatur oleh pemerintah pusat. Dalam Konstitusi Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam pasal 4 ayat 1, dikatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Sehingga dalam pasal ini apabila kita tafsirkan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di negara Indonesia adalah Presiden. Namun karena luasnya daerah-daerah di negara kita yang terbagi atas beberapa provinsi, kabupaten, serta kota, maka daerah-daerah tersebut memiliki pemerintahan daerah dengan maksud guna mempermudah kinerja pemerintah pusat terhadap daerahnya. Sehingga digunakanlah suatu asas yang dinamakan asas otonomi yang sesuai dengan yang diatur dalam pasal 18 ayat 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka dari itu, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang itu ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat, sehingga dalam hal ini menimbulkan suatu hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah di daerah. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang itu ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Hukum administrasi negara menjadi dasar pijakan utama dan legitimasi kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah. Sehingga format hukum sangat menentukan nuansa dialektika otonomi daerah yang ditetapkan pemerintah pusat. Hukum tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pemerintah daerah karena melalui hukum dapat diperoleh arah tujuan negara dalam membagi kewenangan antar tingkatan pemerintahan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya atau tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Nah, urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan, yakni urusan pemerintahan yang terdiri dari yang pertama adalah politik luar negeri, dalam arti mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri, dan sebagainya. Yang kedua adalah pertahanan, misalnya mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib militer, bela negara bagi setiap warga negara, dan sebagainya. Yang ketiga adalah keamanan, misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menindak kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara, dan sebagainya. Yang keempat adalah moneter dan fiskal. Contohnya adalah mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang, dan sebagainya. Yang kelima, justisi, misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman, keimigrasian, memberikan gerasi, amnesti, abolisi, membentuk undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lain yang berskala nasional, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah agama, misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan, dan sebagainya. Dan bagian tertentu urusan pemerintah lainnya yang berskala nasional tidak diserahkan kepada daerah. Asas-asas pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu asas-asas pemerintahan daerah merujuk pada prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam menjalankan pemerintahan daerah. Asas-asas ini mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta memberikan pedoman dalam pelaksanaan otonomi daerah. Asas-asas tersebut meliputi desentralisasi. Asas ini menekankan pemindahan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan lokal. Desentralisasi bertujuan untuk memberikan otonomi yang lebih besar kepada daerah dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan. Asas desentralisasi ini berupa penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, desentralisasi dibagi menjadi 4 tipe, yaitu yang pertama adalah
desentralisasi politik yang bertujuan menyalurkan semangat demokrasi secara positif di masyarakat. Yang kedua, desentralisasi administrasi yang memiliki 3 bentuk utama, yaitu dekonsentrasi, delegasi, dan devolusi, bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Yang ketiga adalah desentralisasi fiskal, bertujuan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menggali berbagai sumber dana. Yang keempat adalah desentralisasi ekonomi atau pasar, bertujuan untuk lebih memberikan tanggung jawab yang berkaitan dengan sektor publik ke sektor privat. Lahirnya konsep desentralisasi merupakan upaya untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang demokratis dan mengakhiri pemerintahan yang sentralistik. Pemerintahan sentralistik menjadi tidak populer karena telah dinilai tidak mampu memahami dan memberikan penilaian yang tepat atas nilai-nilai yang hidup dan berkembang di daerah. Desentralisasi adalah pembentukan daerah otonom dengan kekuasaan tertentu dan bidang-bidang kegiatan tertentu yang diselenggarakan berdasarkan pertimbangan, inisiatif, dan administrasi sendiri. Sehingga akan dijumpai proses pembentukan daerah yang berhak mengatur kepentingan daerahnya. Pada dasarnya tujuan penyelenggaraan desentralisasi antara lain, yang pertama, dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, sebagai wahana pendidikan politik masyarakat di daerah. Ketiga, dalam rangka memelihara keutuhan negara kesatuan atau integrasi nasional. Yang keempat, untuk mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dimulai dari daerah. Yang kelima, guna memberikan peluang bagi masyarakat untuk membentuk karir dalam bidang politik dan pemerintahan. Yang keenam, sebagai wahana yang diperlukan untuk memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pemerintahan. Yang ketujuh, sebagai sarana yang diperlukan untuk mempercepat pembangunan di daerah. Kedelapan, guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Berikutnya yang kedua adalah asas dekonsentrasi. Asas ini menekankan penyerahan sebagian wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahan tertentu. Pemerintah daerah bertindak sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam pelaksanaan kebijakan dan program-program nasional. Asas dekonsentrasi juga bisa diartikan sebagai pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Tugas pembantuan yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan atau desa. Jadi, dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Berikut ada dampak positif dan negatif dari otonomi daerah. Otonomi daerah memiliki dampak positif dan negatif yang perlu dipertimbangkan. Berikut adalah beberapa dampak positif dan negatif otonomi daerah. Dampak positif otonomi daerah yang pertama adalah peningkatan partisipasi masyarakat. Otonomi daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pembangunan di tingkat lokal. Hal ini dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan dan memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat.
Yang kedua, penyesuaian kebijakan dengan keunikan lokal. Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk mengadaptasi kebijakan nasional sesuai dengan kebutuhan, budaya, dan karakteristik khusus daerah. Hal ini memungkinkan penyusunan kebijakan yang lebih relevan dan sesuai dengan kondisi setempat. Yang ketiga, percepatan pembangunan. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan sesuai dengan prioritas daerah. Ini dapat mempercepat proses pembangunan di tingkat lokal, mengingat pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang masalah kebutuhan lokal. Yang keempat adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Otonomi daerah dapat mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan masyarakat lainnya. Dengan otonomi, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas yang lebih besar untuk mengalokasikan sumber daya dan merespon kebutuhan masyarakat secara lebih efektif. Selanjutnya ada dampak negatif otonomi daerah. Pertama adalah ketimpangan pembangunan. Salah satu dampak negatif otonomi daerah adalah potensi terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah maksudnya. Pemerintah daerah yang memiliki sumber daya yang lebih terbatas atau kurang berkembang mungkin menghadapi kesulitan dalam melaksanakan program pembangunan yang sebanding dengan daerah yang lebih maju. Yang kedua, korupsi dan nepotisme. Otonomi daerah juga dapat meningkatkan resiko korupsi dan nepotisme di tingkat lokal. Dengan adanya kontrol yang lebih lemah dan keterbatasan pengawasan, pemerintah daerah dapat menjadi rentan terhadap praktik-praktik korupsi dan nepotisme yang merugikan kepentingan masyarakat. Yang ketiga, ketidakseragaman kebijakan. Otonomi daerah dapat menyebabkan ketidakseragaman kebijakan di antara daerah-daerah. Kebijakan yang tidak terkoordinasi dengan baik antar daerah dapat menyebabkan perbedaan dalam kualitas pelayanan publik dan kesenjangan dalam pembangunan di seluruh wilayah. Yang keempat, kurangnya kapasitas pemerintah daerah. Tidak semua pemerintah daerah memiliki kapasitas yang memadai untuk mengelola otonomi daerah dengan baik. Kurangnya sumber daya manusia, keuangan, dan pengetahuan administratif itu dapat menyulitkan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dengan efektif dan efisien. Sangat penting untuk memperhatikan dan mengatasi dampak negatif dari otonomi daerah melalui mekanisme pengawasan yang efektif, pelatihan dan pendidikan untuk pemerintah daerah, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian, dampak positif otonomi daerah dapat dioptimalkan sementara dampak negatifnya dapat dikurangi atau diatasi. Dampak positif dan negatif otonomi daerah dari segi ekonomi. Yang pertama, dampak positifnya dari segi ekonomi banyak sekali keuntungan dari penerapan otonomi daerah. Di antaranya, pemerintah daerah memberikan wewenang kepada masyarakat daerah untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki di masing-masing daerah. Dengan demikian, apabila sumber daya alam yang dimiliki telah dikelola secara maksimal, maka pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat akan meningkat. Untuk dampak negatifnya, dominasi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah telah menghilangkan eksistensi daerah sebagai tatanan pemerintahan lokal yang memiliki keunikan dinamika sosial budaya sendiri. Keadaan ini dalam jangka waktu yang panjang mengakibatkan ketergantungan kepada pemerintah pusat yang pada akhirnya mematikan kreasi dan inisiatif lokal untuk membangun lokalitasnya. Dampak positif dan negatif otonomi daerah dari segi sosial budaya. Dampak positifnya yang pertama adalah dengan diadakannya desentralisasi akan memperkuat ikatan sosial budaya pada suatu daerah. Karena dengan diterapkannya desentralisasi ini, pemerintah daerah akan dengan mudah untuk mengembangkan kebudayaan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Bahkan, kebudayaan tersebut dapat dikembangkan dan diperkenalkan kepada daerah lain yang nantinya bisa dijadikan simbol daerah tersebut. Untuk dampak negatif,
dapat menimbulkan kompetisi yang tidak sehat antar daerah. Karena setiap daerah ingin menonjolkan kebudayaan masing-masing dan merasa bahwa kebudayaannya paling baik. Dampak positif dan negatif daerah dari segi keamanan politik. Yang pertama, dampak positifnya adalah dengan diadakannya desentralisasi merupakan suatu upaya untuk mempertahankan kesatuan negara Indonesia. Karena dengan diterapkannya kebijakan ini akan bisa meredam daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dengan NKRI. Daerah-daerah yang merasa kurang puas dengan sistem atau apa saja yang menyangkut NKRI. Yang kedua, dampak negatifnya adalah di suatu sisi otonomi daerah berpotensi menyulut konflik antar daerah yang satu dengan daerah yang lain. Demikian tadi pemaparan mengenai pembagian urusan pemerintahan dan daerah. Pembagian urusan dan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan instrumen untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang lebih baik. Melalui kerjasama dan harmonis, melalui kerjasama yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah, kita dapat menciptakan pemerintahan yang responsif, efektif, dan berpihak kepada masyarakat, sehingga dapat tercipta kesejahteraan yang merata di seluruh negeri. Terima kasih, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam ujar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ngajar, makan mie ayam enak nih, Bu. Iya, Bu. Ayo. Ibu mau mie ayam ya, dua? Iya, dulu ya. Silakan duduk ya. Iya, Ibu. Pulang ajar, Bu? Iya, Bu. Baru pulang nih. Saya pengen banget jadi guru, tapi saya bingung mau kuliah di mana ya? Soalnya sekarang tempat kuliah mahal-mahal. Bu, Anaknya pengen kuliah jurusan keguruan? Iya. Itu nggak usah pusing, Bu. Ini ada kampus yang murah banget. Dia gratis biaya pendaftaran, bebas uang gedung, dan perkuliahannya juga fleksibel. Ada reguler A, B, TK, CS, dan biaya perkuliahannya juga blended learning. Dan yang paling penting, biaya perkuliahannya bisa diatur. Bu, kampusnya tuh udah bagus banget, ditambah fasilitasnya udah lengkap banget. Ada lift, ada eskalator, ada perpustakaan, dan ada auditorium. Anak ibu pengen kuliah jurusan keguruan di Universitas Pamulang, ada program pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Fasilitasnya juga nggak kalah lengkap, Bu. Ada ruang podcast, ada lab Pancasila, ada lab teaching. Lengkap banget kan, Bu? Terima kasih ya, Bu, atas informasinya. Alhamdulillah, anak saya bisa kuliah kalau kayak gitu.